Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini, Minggu 6 Juni, dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Umat Tuhan, bangunan persaudaraan terjadi karena komitmen atas kehadiran yang lain dalam hidup kita. Persaudaraan dapat terjadi karena kekerabatan yang menghasilkan keluarga. Namun persaudaraan juga terjadi karena keterbukaan hati atas kehadiran orang-orang yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saat ini dalam ikatan persekutuan sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi saudara dalam Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Umat Tuhan, mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 60, ayat 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan cerah, dan rakartika cemerlang. Puji
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Bangunan persekutuan yang Tuhan bentuk dimaksudkan agar setiap orang menikmati anugerah Allah. Di dalamnya setiap orang menjadi keluarga yang dipanggil untuk mengerjakan karya Allah, yakni membangun kehidupan sebagai saudara yang terus-menerus melaksanakan kehendak Allah. Untuk menyambut panggilan tersebut, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat pertama sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah, panggilan yang Allah nyatakan agar kami menyuarakan dan melakukan kehendak Allah terus-menerus hadir dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas kepercayaan ini.
Allah memberikan kepada kami kesempatan agar kami menjalankan dan meneruskan karya Allah dalam hidup kami. Namun pada praktiknya, kami sering terjebak dan menjauh dari panggilan Allah. Kami memilih untuk berjalan menurut selera kami sendiri. Bahkan kami sering membiarkan seluruh perjalanan kami dikuasai oleh keinginan sendiri, ketimbang menuruti kehendak Allah. Saat ini kami datang dan mengakui berbagai kesalahan kami. Kami menyerahkan diri kepada Allah untuk dibentuk seturut kehendak-Mu dan berjuang untuk terus bergerak dalam kasih agung-Mu. Karena itu dalam kasih dan penyertaan Allah kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1, 2, dan 6. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Umat Tuhan, mari dengan berdiri kita menerima berita sukacita pada hari ini bagi setiap kita yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Mari kita dengarkan seruan dari 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita kembali mengangkat pujian dari NKB 130 baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami anugerah lewat kesehatan, lewat sanak saudara, lewat suami, istri, anak, orang tua yang masih Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami bukanlah manusia yang sempurna, dan keluarga kami pun bukan keluarga yang sempurna. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami bisa terus menjadi berkat satu dengan yang lain. Karena Roh Tuhan yang memimpin dan memelihara setiap hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, dalam hati, dalam pikiran kami, dalam setiap kata dan perbuatan kami. Dan bila hari ini kami mau bersama-sama mendengar dan merenungkan firman, kiranya firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi sungguh mendorong kami untuk hidup semakin layak di hadapan-Mu, semakin benar untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang terbatas dan bagi setiap kami yang mendengar di dalam keterbatasan kami. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 3 ayatnya yang ke-20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?
Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di dalam hari Minggu ini. Semoga semua saudara di dalam keadaan yang baik, sehat, dan terutama sukacita. Hari ini tema kita adalah kita adalah saudara. Kalau suami saya bilang, torang semua bersaudara. Tapi ketika kita bicara soal persaudaraan, ada beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan. Karena saudara bukan hanya sekedar status. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah tugas, juga ada hak di dalamnya sebagai saudara satu sama lain. Bagaimana caranya kita menjalankan fungsi sebagai saudara, itu juga tentu perlu kita perhitungkan. Karena kalau saudara tapi ternyata malah menyandung dan menjadi beban, maka makna dari saudara itu sendiri bisa hilang. Setiap saudara tentunya ada bagi satu sama lain untuk saling menolong, saling menopang. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi menjadi beban yang berat dan batu sandungan. Di masa hidup kita yang semakin kompleks ini, kita menemukan beberapa fakta baru yang dapat mengubah cara pandang lama. Cara pandang lama apa nih yang kira-kira sudah mulai mengalami pergeseran? Salah satunya mungkin Bapak Ibu, Oma Opa sering mendengar orang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Betul gak sih? Ada juga yang mengatakan banyak saudara itu kalau kena kesusahan itu banyak yang bantu. Jadi lebih baik banyak saudara daripada tidak ada saudara. Itu jadi beban banget buat saya karena saya anak tunggal. Jadi kalau saya susah udah pasti gak ada yang bantu ya. Nah, ternyata hal-hal berikut sudah mulai bergeser. Banyak pandangan yang sudah mulai tidak lagi akurat bagi dunia di tengah masa modern seperti sekarang ini. Misalnya kalau bicara soal banyak anak, banyak rezeki. Pada kenyataannya ketika kita punya banyak anak, khususnya mungkin anak-anak milenial, kaum muda kita, kalau banyak anak mereka pusing. Apalagi mereka harus sekolah online di hari dan jam yang sama, ruangan rumah cuman segitu doang, semuanya masing-masing berbagi internet. Putus-putus Bapak Ibu, karena banyak yang mencoba untuk mengakses internet. Lebih banyak anak, lebih banyak tanggung jawab. Lebih banyak saudara, lebih banyak perbedaan yang harus dihadapi. Beda makanan favorit, beda kebiasaan, dan akhirnya itu bisa menimbulkan banyak gesekan, banyak perselisihan, banyak pertengkaran. Jadi belum tentu banyak anak, banyak rezeki. Bisa jadi banyak anak, banyak problema, banyak pergumulan. Nah, hal-hal seperti itu sekarang juga semakin berkembang. Pandangan-pandangan baru tentang keluarga makin berkembang. Dan salah satu yang paling sering saya dengar dari kaula muda adalah bahwa hubungan keluarga itu sekarang bukan lagi soal hubungan darah. Hubungan keluarga adalah soal cinta kasih dan penerimaan. Hubungan keluarga adalah soal bagaimana seseorang mau berkorban
memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan hati bagi orang lain. Dan ada kalanya keluarga itu bukan melulu mereka yang memiliki hubungan darah. Kita bisa memiliki keluarga di luar keluarga inti kita. Dan tentunya dengan persepsi-persepsi yang baru itu, kita menemukan bahwa menjaga hidup persaudaraan itu bukan hal yang mudah, termasuk menjaga persaudaraan di tengah keluarga kita sendiri. Karena persaudaraan bukan lagi soal hubungan darah atau kecocokan DNA, bukan lagi soal tinggal satu rumah atau punya kemiripan satu dengan yang lain, maka menjaga persaudaraan itu perlu kita pikirkan sedemikian rupa sehingga kita bisa jadi saudara buat orang asing sekalipun. Dan itu yang Tuhan inginkan ketika kita berada di dalam persekutuan sebagai gereja. Tuhan mau kita jadi saudara bagi mereka yang berbeda latar belakang sama kita. Tuhan mau kita jadi saudara dengan mereka yang berbeda suku bangsa, berbeda tingkat ekonomi, berbeda tingkat sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bacaan kita juga menemukan beberapa fakta tentang Yesus bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan ibu dan adik-adiknya. Yang pertama, ada fakta kita dapatkan dari bacaan kita bahwa ternyata kaum keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ketika Yesus sebagai anak sulung punya adik-adik menganggap dia nggak waras. Kakak gue gila. Bagaimana ya perasaan Yesus? Saya membayangkan kalau jadi Yesus itu sakit hati bener dah. Ya, apalagi kalau pernyataan itu datang bukan hanya dari anak, tapi misalnya dari ibu. Memang tidak diceritakan bagaimana Maria memandang Yesus, bagaimana Maria menilai pelayanan Yesus. Tapi tadi tanpa kita melihat ada bacaan berkaitan dengan bagaimana Yesus dan saudara-saudara, bagaimana ibu dan saudara-saudara Yesus itu datang. Di dalam Markus 3, ketika Yesus sedang melayani, dia melayani di sebuah rumah. Dikatakan Markus 3 ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Mereka di sini berarti ibu dan saudara-saudara Yesus. Dan ibu serta saudara-saudaranya itu menyuruh orang memanggil dia. Berarti sebetulnya bisa dikatakan mereka semua, bukan hanya adik-adik Yesus, tapi ibunya juga mungkin menganggap Yesus ini sedang melakukan sesuatu yang membahayakan hidupnya. Ketika kita melihat bagaimana reaksi Yesus, Yesus bukannya nyamperin keluar gitu kan ya, iya mah, iya dek, kenapa nyariin aku? Dia malah bilang sama orang-orang yang ada di sekitar situ, siapakah ibuku? Ibuku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapakku. Satu sisi, apakah ibu dan saudara-saudaranya juga merasa tertolak? Karena ketika mereka datang, mereka panggil Yesus, lalu kemudian Yesus bukannya keluar dan nyamperin mereka, malah bilang, ibuku dan saudaraku adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku. Itu juga tentu tidak nyaman bagi Maria dan adik-adik Yesus. Tapi yang perlu kita cari tahu adalah apa sih yang menyebabkan ibu dan saudara-saudaranya Yesus itu menyuruh orang memanggil Yesus? Untuk apa ibu dan saudara-saudaranya memanggil Yesus yang sedang melakukan pelayanannya? Yang pertama, mungkin mereka beranggapan bahwa mereka itu sedang menyelamatkan Yesus dari mempermalukan dirinya sendiri.
Yesus adalah pribadi yang sangat berbeda di zaman itu. Dia adalah pribadi yang sungguh unik. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus, termasuk ibu dan saudara-saudaranya, melihat, aduh ini saudaraku, anakku, ini membahayakan ini apa yang dia lakukan. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, ini kalau dia beda terus begini, dia bakal dibenci. Jadi ibu dan saudara-saudaranya Yesus mencoba untuk menyelamatkan, dalam tanda kutip menyelamatkan Yesus, supaya Yesus itu tidak mempermalukan dirinya atau membahayakan dirinya. Kalau orang membenci dia, kalau semua orang membenci dia, bahkan Yesus bisa saja dicelakakan. Dan itu juga terdapat di dalam beberapa bacaan Injil. Banyak orang mau bunuh Yesus, dan memang akhirnya Yesus harus mati karena penolakan bangsanya sendiri. Tentu itu bukan hal yang diinginkan Maria dan adik-adik Yesus. Mereka mencoba untuk melarang dan menghalangi Yesus untuk melakukan sesuatu yang juga mungkin mempermalukan nama keluarga dan membahayakan Maria serta adik-adik Yesus. Bagaimana orang-orang memperlakukan Yesus itu pasti juga berpengaruh terhadap bagaimana orang-orang memperlakukan Maria dan saudara-saudaranya. Takut? Tentu Bapak Ibu. Siapa yang tidak takut? Apalagi mereka tahu bagaimana orang Farisi ahli Taurat memandang Yesus. Desas-desus pembunuhan Yesus itu betul-betul terasa juga dampaknya pada anggota keluarga. Sebagai anak Allah, Yesus diperlakukan tidak seperti seorang anak Allah, tapi dia diperlakukan seperti layaknya anggota keluarga secara umum. Anggota keluarga yang sulit menerima perbedaan. Anggota keluarga yang sulit menghargai panggilan yang berbeda yang datang dari Allah bagi setiap anggota keluarganya juga. Dan di sisi lain, anggota keluarga Yesus pun tidak mudah untuk mengerti Yesus ini mau bawa kemana sih nih, mau ngapain sih, kok pengajarannya nggak dirasa nyambung. Buat beberapa orang pengajaran Yesus dianggap tidak nyambung dengan konteks yang dibutuhkan saat itu, sehingga anggota keluarga juga makin susah untuk kenal Yesus, makin susah untuk memahami cara berpikir Yesus, yang karena memang Yesus adalah manusia yang penuh dengan hikmat Allah dan punya misi yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan saat itu. Maria sebagai ibu Yesus pun tentu tidak mudah untuk menerima apa yang dipilih Yesus. Mana ada mama yang mau anaknya dibenci? Mana ada seorang ibu yang mau anaknya dibunuh? Mana ada seorang ibu yang suka ngelihat anaknya itu diomongin, dijadiin buah bibir, difitnah? Gak ada Bapak. Seorang ibu berusaha untuk melindungi anaknya sedemikian rupa. Tapi Maria gak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Yesus juga. Karena memang betul tidak mudah memahami Yesus. Nah, sayangnya dengan berbagai macam perbedaan itu bisa banget menghasilkan konflik di antara Maria dengan Yesus, Yesus dengan adik-adiknya, bahkan mungkin Maria dengan adik-adiknya Yesus. Tidak diceritakan memang di dalam Alkitab, tapi kita bisa mencoba membayangkan bagaimana pergumulan keluarga Yesus. Dan kalau kita melihat tadi hanya disebut ibu Yesus dan saudara-saudaranya, kemungkinan besar ketika Yesus sudah memulai pelayanannya, Yusuf sudah meninggal, sehingga Yusuf tidak lagi disebut. Bisa bayangkan apa kata orang tentang seorang janda dengan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa dan salah satu anaknya yang nyentrik. Bukan hal yang diinginkan Maria yang terjadi kepadanya dan keluarganya tentu. Tanpa perlindungan seorang suami, seorang ayah,
Maria merasa begitu rentan, harus membawa anak-anaknya, memiliki cara pandang yang tepat terhadap dunia, termasuk melindungi mereka dari dunia, dari orang-orang yang membenci mereka. Nah, lalu bagaimana kita di tengah kehidupan bergereja menjaga juga persaudaraan yang terjadi? Tidak mudah bagi Yesus, tidak mudah bagi adik-adik Yesus, tidak mudah bagi Maria untuk menjaga persaudaraan itu tetap akrab, tidak saling membenci dan tidak saling marah satu sama lain. Karenanya kita perlu mengenali kenapa Tuhan menjadikan kita saudara. Kenapa kita yang asing dibuat jadi saudara? Kenapa kita bisa berada di tengah rumah bersama dengan orang-orang yang tidak kita pilih? Di dalam rumah tangga paling yang punya hak untuk memilih adalah suami sama istri. Karena si suami pasti akan memilih istrinya, si istri akan memilih suaminya, tapi mereka tidak bisa memilih anak-anak mereka, bahkan anak-anak pun tidak bisa memilih orang tua mereka. Anak-anak gak bisa sebelum dilahirkan bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen punya mama papa yang A, B, C, D, E, F, G. Jangan di luar itu ya Tuhan. Anak-anak gak bisa pesan begitu sama Tuhan. Begitu juga orang tua gak bisa pesan begitu sama Tuhan. Tuhan saya gak mau anak saya lebih mirip suami saya daripada saya. Saya mau anak saya lebih mirip saya. Rajinnya, cakepnya, ketekunannya, abis suami saya malas, misalnya begitu. Gak bisa. Kita gak bisa pesan sama Tuhan demikian. Tapi realita Tuhan mengizinkan kita berada di dalam satu keluarga yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan mengizinkan kita untuk berada dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Cara pandang, cara hidup, kebiasaan, personality, karakter, dan lain sebagainya. Karenanya ketika kita tahu kenapa Tuhan membuat kita ada di dalam sebuah rumah, termasuk di dalam sebuah persekutuan gereja, itu menolong kita untuk menjadi saudara yang baik bagi satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan inginkan? 2 Korintus 4 ayat 15 tadi sudah kita baca sebagai berita anugerah kita. Kenapa Tuhan menginginkan kita jadi saudara? Yang pertama, supaya kita merasakan kasih karunia yang lebih besar. Orang asing bisa jadi saudara, itu kasih karunia. Karena gak sembarang orang bisa jadi saudara. Gak sembarang orang bisa dianggap saudara. Gak sembarang orang bisa mengerti kita. Itu kasih karunia. Jadi kalau ada orang asing yang gak ada hubungan darah, tapi dia betul-betul bisa jadi sahabat kita, bahkan lebih dari sahabat, dia menjadikan dirinya keluarga buat kita, dia mengerti kita, dia mengasihi kita, itu bukankah kasih karunia? Itu kasih karunia. Jadi kenapa Tuhan menjadikan kita saudara? Supaya kita bisa merasakan kasih karunia yang semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak orang asing bisa jadi saudara, berarti ada ikatan yang luar biasa, bukan? Gak sembarangan tadi orang itu bisa diangkat jadi saudara. Gak sembarangan orang itu bisa diangkat jadi cici, dede, koko. Bisa diangkat jadi tante, bisa diangkat jadi anak, gak sembarangan. Tapi ketika ada itu dilakukan, ketika orang-orang melihat, itu jadi kesaksian. Sehingga makin banyak orang yang percaya bahwa persaudaraan yang ada di dalam kehidupan gereja bukan persaudaraan sembarangan. Bahwa persaudaraan yang ada di dalam gereja bukan persaudaraan karena kesamaan. Bahwa persaudaraan yang ada di gereja itu diikat oleh cinta kasih yang tidak bisa diputuskan oleh perbedaan, oleh berbagai macam friksi sekalipun, gesekan sekalipun. Karena roh Allah yang besar itulah yang menyatukan. Makin banyak orang percaya sama Tuhan Yesus, makin banyak orang percaya bahwa cinta sejati itu ada, bahwa kasih yang sejati dan kasih yang suci itu ada. Dan yang ketiga,
Ketika kita menerima begitu banyak berkat dari saudara-saudara kita, bukan sekedar berkat materi, tapi berkat persaudaraan, penerimaan cinta kasih, itu membuat kita melimpah dengan ucapan syukur. Itulah kenapa Tuhan menjadikan kita saudara satu sama lain. Tapi tentu bukan tanpa perjuangan. Karenanya kita perlu mengenali kunci utama dalam memelihara persaudaraan. Di dalam bacaan kita menemukan 3 kunci utama. Kunci yang pertama adalah jangan pernah mau dipecah belah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah mau dipecah belah. Apa artinya dipecah belah di sini? Kita bisa dipecah belah kalau kita buka celah. Kita itu bisa dipecah belah kalau kita buka celah. Bapak Ibu punya sapu lidi di rumah, saya punya sapu lidi untuk ngebas kasur. Satu saat sapu lidi itu copot ikatan yang di ujungnya, jadi karetnya itu lepas. Saya cari karet lalu digubet lagi, Bu. Bahasanya gubet ya. Ikat lagi gitu, diikat lagi supaya sapu lidi itu jadi satu lagi. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ketika sapu lidi itu tercerai-berai karena ikatannya lepas, boro-boro mau ngebas, dipegang aja susah gitu ya. Boro-boro saya mau ngebas kasur, nggak bisa. Wong dipegang aja berantakan. Tapi ketika itu diikat dengan baik, baik oleh tali rafia, baik oleh karet apapun pokoknya, megang gampang, ngebas gampang, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Tuhan mau kita bersatu, karena bersatu kita teguh. Tapi apa artinya jangan buka celah? Karena kita ternyata lebih sering buka celah daripada tutup celah. Kita lebih sering menghancurkan ikatan cinta kasih daripada menyambung cinta kasih. Salah satu celah yang paling sering kita lakukan adalah, dan yang paling susah untuk kita tutup adalah marah. Kalau kita mulai marah sama saudara kita mulai marah sama dedek kita, sama cici kita, sama koko kita, sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita. Marah itu adalah celah yang paling kecil, tapi bisa jadi besar. Kayak korek api, kecil. Bisa mati? Bisa. Bisa makin gede? Bisa. Jadi celah pertama adalah ketika kita menyimpan marah. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan kalau orang marah itu hanya akan membawa kejahatan. Amsal 14 ayat 29 mengatakan kalau orang marah itu bisa menjadi bodoh. Efesus 4 ayat 26 mengatakan padamkanlah kemarahan sebelum matahari tenggelam. Efesus 4 ayat 31 mengatakan bahwa kemarahan hanya akan membawa kepahitan, kegeraman, fitnah, dan kata-kata kotor. Amsal 30 ayat 33 mengatakan bahwa kemarahan bisa menimbulkan pertengkaran. Apakah berarti kita nggak boleh marah? Oh boleh. Kita boleh marah selama marahnya benar. Dalam arti kemarahan kita bukan menghancurkan, tapi justru membangun kehidupan orang lain. Kita marah terhadap orang yang tidak adil. Kita marah terhadap orang yang tidak benar lakunya. Maka benarkanlah lakunya itu. Kita ajak dia untuk membenarkan hidupnya. Kita telah menjadi teladan sehingga dia bisa niru kita. Itu cara marah yang sehat. Bukan berarti kita tidak boleh marah dan kecewa. Itu adalah hal yang paling natural, paling manusiawi untuk bisa kita rasakan. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan simpan kemarahan terus menerus. Karena kemarahan hanya bisa mendatangkan kebodohan dan kekerasan dan pertikaian kalau kita simpan terus menerus. Yang kedua dari ayat 27 mengatakan cari orang kuat. Siapa orang paling kuat di dalam keluarga kita? Kalau di keluarga saya, suami saya rasa paling kuat. Karena dia biasa ngangkat galon. Saya nggak kuat ngangkat galon, apalagi kalau tempat galonnya tinggi. Karena saya pendek.
Suami saya lebih tinggi jadi ngangkat galon lebih gampang. Saya rasa secara fisik yang paling kuat di keluarga saya adalah suami saya. Tapi ternyata salah. Siapa yang paling kuat di dalam keluarga saya? Tuhan Yesus. Ketika setiap kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, dialah orang kuat itu. Dialah orang yang paling kuat, dialah sosok yang paling kuat, dia adalah roh yang paling kuat. Maka cari orang kuat itu, temukan orang kuat itu, dan biarkan orang kuat itu memimpin hidup kita. Karena kalau ada Tuhan dalam hati kita, dia ada dalam mata kita, tidak ada yang dapat menggoncang kasih kita pada sesama. Tidak ada. Kalau Tuhan menguasai mata kita, kalau dia menguasai pikiran kita, kalau dia menguasai hati kita, tidak ada satupun orang yang bisa menggoncang hati kita, iman kita, kasih kita kepada siapapun. Carilah orang kuat itu dan biarkan dia ada di dalam kehidupan kita. Tapi membiarkan Yesus ada di dalam hidup kita bukan berarti otomatis udah pasti jalan. Kalau mau marah, yang tadinya hati panas begitu ya, mau marah, panas, ada Tuhan Yesus, tiba-tiba adem. Macam dinyalain AC aja butuh waktu buat mengademkan ruangan. Ketika ada Yesus dalam hati kita, nggak otomatis tiba-tiba gitu adem, enggak. Ketika mau ngomong kotor, udah ngumpulin nih kata-kata kotor gitu ya. Ada Yesus, jadi disaring tuh kata-kata kotor, yang keluarnya damai, sejahtera, sukacita, amin, kayak gitu. Enggak begitu juga. Kalau begitu enak, Bapak Ibu, gampang bener hidup. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, tidak otomatis mulut keluar kata-kata positif, otak keluar pikiran positif. Enggak otomatis. Karenanya ayat 35. Mari kita kembali membaca ayat 35. Ayat 35 mengatakan demikian, Markus 3. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang mau saya tekankan bukan saudaranya, bukan laki-lakinya, bukan perempuannya, bukan ibunya, tapi melakukan kehendak Allah. Jadi kalau orang kuat itu sudah ada di dalam hidup kita, dengerin. Jangan kita pikir, orang kuat ada bodyguard, yang penting dia jagain kita. Gak gitu cara kerjanya, gak gitu. Ketika ada orang kuat, udah aman, berarti kita mau ngapain aja, ada yang bela, ya itu tadi, jadiin Tuhan jadi bodyguard. Enggak gitu. Kalau dia bilang A, lakukan A. Kalau dia bilang B, lakukan B. Mendengar arahannya, mendengar pimpinannya, mendengar aturannya, mendengar petuahnya, dan lakukan. Kalau sekedar mendengar tidak difungsikan, nggak akan ada efeknya sama sekali. Sama seperti ketika kita punya kipas angin di rumah, kagak dinyalain, ya tetap panas. Kita punya AC, PK-nya gede bener, itu kalau dinyalain dingin bener, tapi nggak dinyalain nggak ngefek, tetap panas. Apa yang Tuhan mau, lakukanlah. Apa yang orang mau, kita mau orang lakukan sama kita, lakukanlah juga sama mereka. Andai kata aku udah baik kok kamu nggak baik-baik sama aku udah sabar kok kamunya ya makan hati, makan jantung, makan nyawa, kesel, ya biarin. Itu mah urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita udah ikutin apa kata orang kuat itu. Kalau orang kuat itu bilang ampuni, ya ampuni. Kalau orang kuat itu udah bilang kasihilah musuhmu, orang yang menganiaya kamu, berdoalah buat dia, ya lakuin, wis cukup. Gak perlu kita bertanya, kenapa aku sudah melakukan ini dan itu, tapi dia gak melakukan ini dan itu. Tuhan, penghakiman milik Tuhan, bukan milik kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita adalah saudara satu sama lain. Ketika kita mengikat hati sebagai saudara,
kita akan lihat betapa besar cinta kasih Tuhan masuk lewat kita buat orang lain, dan kita tidak akan kekurangan cinta kasih Tuhan. Justru dimulai dari kita mau jadi saudara bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat menjadi saudara bagi satu sama lain, karena itulah yang Tuhan kehendaki, hingga namanya dimuliakan di seluruh bumi, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, lewat hidup kita, lewat hidup anak cucu kita, lewat kesaksian yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa di tengah kehidupan kami sebagai manusia, Tuhan mengaruniakan kepada kami orang-orang yang sungguh bisa jadi saudara bagi kami. Orang-orang yang sungguh mau mengerti kami. Orang-orang yang sungguh berdiri bersama dengan kami ketika kami merasa sendirian. Ketika kami merasa tidak seorang pun mengerti pergumulan kami. Tuhan mengirimkan kepada kami sahabat-sahabat terbaik, kakak adik yang terbaik bagi kami. Kami percaya itu semua karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kelebihan kami, tapi karena Kau begitu mengasihi kami. Dan kami mensyukurinya Tuhan, karena pertolongan Tuhan luar biasa. Hari ini kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, pemerintah Indonesia, secara khusus di dalam menangani pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Kiranya Tuhan yang memberikan presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran menteri, Engkau yang memberikan hikmat dan bijak kepada mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan secara tepat. Distribusi vaksin yang baik, tenaga-tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, dan setiap orang-orang dan masyarakat terutama juga yang terus menjaga prokes dimanapun mereka berada, sebagai bentuk cinta kasih dan tanggung jawab mereka atas kehidupan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang berada di dalam keadaan lemah fisik, untuk oma opa kami, untuk mama papa kami, untuk suami istri kami, untuk anak-anak kami, bahkan cucu-cucu dan cicit-cicit kami sekalipun. Karena bagaimanapun kami rentan Tuhan, kami manusia terbatas. Virus dan bakteri yang tak nampak itu dengan mudah masuk ke dalam sistem tubuh kami. Biarlah Engkau yang menolong, melindungi, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dan saudara-saudara kami butuhkan untuk menjaga kehidupan tetap sehat, tetap prima, sehingga kami pun hidup bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan,
untuk gereja-gereja di dalam menjalankan ibadah virtual maupun yang mulai menyelenggarakan ibadah onsite. Tuhan yang memberkati setiap petugas-petugas gugus COVID yang bertugas di dalam setiap gereja. Biarlah mereka diberikan terus juga hikmat Tuhan untuk memutuskan apakah dan bagaimanakah ibadah itu bisa berlangsung atau tidak. Melihat setiap kondisi di sekeliling di mana mereka ada. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang melanda Indonesia dan dunia. Secara khusus untuk NTT. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di sana. Engkau yang menolong Tuhan, baik tim GKI maupun tim kemanusiaan yang lain dari berbagai organisasi, aliansi, juga gereja yang hadir di sana untuk membawa pertolongan, menjadi sahabat, menjadi saudara di tengah kesulitan dan duka cita yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang terus memelihara mereka, dan Engkau juga yang menguatkan para relawan-relawan, memberikan mereka sukacita sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang sungguh membangun, bukan sekedar untuk mencari nama dan popularitas. Tolong kami semua Tuhan sebagai bangsa. Kami berdoa juga tak lupa untuk pembangunan gereja Tuhan GKI Muara Karang. Saat ini di dalam proses di mana kami harus memutuskan begitu banyak hal. Berikan kepada majelis jemaat untuk bisa memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah Tuhan setiap kami rahmat-Mu dan suara-Mu yang lembut yang bisa kami dengar, menjadi tuntunan dan terang dalam setiap pilihan-pilihan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh rekan-rekan majelis jemaat dan penatua yang bertanggung jawab secara penuh untuk pembangunan rumah-Mu ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang paling sempurna, dan Engkaulah Allah yang punya kuasa untuk membuat segala sesuatu yang nampak tak mungkin jadi mungkin. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, karena Kaulah juga juru selamat kami yang satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB 199, bait pertama sampai 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dari
perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengaturnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sabar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Dengan penuh syukur kami bawa dan serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya semua ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Sambutlah dan kuduskanlah ya Allah. Kiranya menjadi karunia yang hidup dalam pelayanan kami. Kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Mari kita menutup kebaktian kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait pertama sampai 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat keimanan, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan juga satu baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berkuasa. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga Yesus pun mengalami berbagai macam pergolakan. Enggak mudah, tapi paling tidak kita mendapatkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengerti apa yang kita alami. Bukan hanya Tuhan yang mungkin merasa tertolak, bukan hanya kita yang merasa juga tertolak. Tuhan paling memahami karena Dia adalah sosok yang berada di dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan pernah takut ketika Dia sudah mengalahkan maut, kuasa yang luar biasa itu, dan kasih yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.